Salam Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus menyertai dan melindungi, memberkati kita semua. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memasuki malam, dan sepanjang hari Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur dari mulai terbit matahari sampai terbenam. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami selalu baru. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh fisik kami lemah, lelah, kami mau beristirahat, namun roh kami menyala-nyala. Kami rindu dan haus akan firman Tuhan, dan kami mau mendengarkan suara firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami lewat renungan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tema renungan pada malam hari ini, persembahan yang berkenan. Kain dan Habel sama-sama datang kepada Tuhan membawa persembahan, dan persembahan Kain dan Habel sama-sama persembahan yang terbaik. Tetapi mengapa persembahan Habel diindahkan Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, ditolak oleh Tuhan? Apakah Allah pilih kasih? Mari kita memperhatikan satu persatu. Mengapa persembahan Kain ditolak Tuhan dan mengapa persembahan Habel diindahkan, diterima sama Tuhan? Yang pertama, masalah hati. Ayat yang kelima di sana dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya Kain sangat panas dan mukanya muram. Artinya Kain itu mudah marah, mudah kecewa, kesal, dan mudah tersinggung. Ada kesombongan, merasa diri paling benar. Ini Kain. Yang kedua, Kain salah motivasi dalam memberi persembahan. Ingin menonjolkan diri, ingin diberkati, ingin dilihat orang, pamer. Yang ketiga, Kain masih menyimpan kejahatan, tidak mau ditegur firman Tuhan. Sikap iri hati mendorong Kain untuk membunuh Habel adiknya. Yang keempat, Kain masih menyimpan dusta. Kain tahu di mana adiknya, tapi Kain lebih memilih berdusta. Akibatnya yang diterima oleh Kain, hidup Kain hancur. Hidup Kain dikutuk Tuhan. Kain sebagai pelarian, hidupnya tidak tenang, kacau, penuh ketakutan. Sebagai pengembara, artinya Kain tidak menetap, berpindah-pindah untuk mencari ketenangan. Tidak mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sekalipun suasana ibadah sudah baik, tapi tetap tidak ada kepuasan karena masih menyimpan dosa. Nah, mengapa persembahan Habel diterima Tuhan? Kita akan belajar beberapa hal dari Habel. Persembahan yang diberikan Habel dengan penuh iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Habel sangat mengasihi Tuhan sehingga dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, Habel memberikan persembahan dengan sikap rendah hati dan penuh pertobatan. Yang dipersembahkan Habel adalah kambing domba, lemak-lemaknya, dan dikatakan anak domba sulung. Ini menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, Habel memiliki hati yang benar, motivasi yang benar dan yang tulus, bukan sekedar melakukan ritual keagamaan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari dua pribadi yang berbeda dalam memberikan persembahan, bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita belajar jangan memberi persembahan seperti sikap daripada Kain, ditolak Tuhan. Tapi milikilah sikap hati seperti Habel. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menyelidiki sikap hati kami di dalam kami melakukan perintah Tuhan, khususnya di dalam mempersembahkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kami memberikan persembahan dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang murni, dengan hati yang penuh cinta, mengasihi Tuhan, dengan ketaatan. Kami berdoa, mungkin ada sikap-sikap kami dalam memberi persembahan tidak berkenan di hati Tuhan, masih menyimpan dosa, masih menyimpan kepahitan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Malam hari ini kami akan beristirahat, dan biarlah kami beristirahat di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat pertolongan Roh Kudus menyertai kami sejak malam ini sampai besok kami bangun di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada besok dalam renungan yang sama. Shalom.